Ada kabar baik terdengar dari jauh. Shin Tae-yong ada agenda kembali ke Indonesia selama Piala Presiden. Erick Thohir siap gelar pertemuan khusus. Bikin merinding mendengarnya. Marcelino Ferdinand sambut hangat rencana kedatangan Shin Tae-yong. Semoga benar. Itu sangat berarti buat saya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ada kabar baik terdengar dari jauh. Shin Tae-yong ada agenda kembali ke Indonesia selama Piala Presiden. Erick Thohir siap gelar pertemuan khusus. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan kembali menginjakkan kaki di tanah air dalam waktu dekat. Namun bukan untuk menangani tim nasional, melainkan memberikan dukungan langsung kepada Marcelino Ferdinand, bintang muda Indonesia yang kini memperkuat Oxford United yang dijadwalkan tampil bersama klubnya di ajang Piala Presiden 2025. Kepulangan Shin ke Indonesia langsung memicu antusiasme publik. Sosok pelatih asal Korea Selatan ini memang punya tempat tersendiri di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Sejak menukangi timnas pada 2020 hingga awal 2025, Shin dianggap sukses membawa angin segar bagi skuad Garuda. Dengan salah satu pencapaian terbaiknya yakni meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Namun ada hal lain yang membuat kunjungan ini terasa berbeda. Di sela-sela agendanya di Indonesia, beredar kabar bahwa Shin Tae-yong akan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan yang disebut sebagai permintaan khusus dari Erick itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini hanya sekadar silaturahmi atau justru sebuah sinyal besar untuk masa depan sepak bola Indonesia? Shin sendiri dijadwalkan hadir di salah satu laga Oxford United dalam turnamen Piala Presiden. Klub asal Inggris tersebut memang diundang secara khusus oleh PSSI untuk mengikuti turnamen pramusim bergengsi tersebut sebagai bagian dari kerjasama pengembangan sepak bola antara Indonesia dan Inggris. Marcelino Ferdinand yang saat ini memperkuat Oxford United disebut menjadi alasan utama kehadiran Shin. Pelatih yang pernah membimbing Marcelino di berbagai level timnas itu dikabarkan ingin memberikan dukungan langsung kepada anak asuhnya tersebut, sekaligus melihat langsung progres sang gelandang muda yang kini merintis karier di Liga Inggris. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai tokoh yang aktif memantau perkembangan pemain muda Indonesia di luar negeri. Ia bahkan sempat mengunjungi langsung markas latihan Oxford United beberapa waktu lalu untuk menyaksikan Marcelino dan rekan setimnya Ole Romani menjelang keikutsertaan mereka di Piala Presiden. Dalam berbagai kesempatan, Erick kerap menegaskan komitmennya untuk membangun jembatan antara sepak bola Indonesia dan klub-klub luar negeri yang memberikan tempat bagi pemain-pemain nasional. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada potensi pertemuan Erick dengan Shin. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, sumber internal menyebut bahwa pertemuan itu akan membahas sejumlah hal strategis terkait pengembangan sepak bola, termasuk kemungkinan kerjasama jangka panjang dengan pihak Korea Selatan. Pak Erick ingin mendengar langsung pandangan Coach Shin tentang perkembangan pemain Indonesia di luar negeri, termasuk soal Marcelino. Selain itu, ini juga bisa jadi momen mempererat hubungan antara PSSI dan KFA dalam kurung Korea Football Association, ujar seorang sumber yang enggan disebut namanya. Pertemuan ini juga bisa menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang yang pernah dilalui Shin bersama timnas Indonesia. Meski kontraknya tidak diperpanjang awal tahun ini, pelatih berusia 54 tahun itu meninggalkan warisan penting dalam hal pembinaan pemain muda, peningkatan standar fisik, dan pengenalan taktik modern ke dalam sepak bola nasional.
Ia juga dikenal sebagai pelatih yang sangat dekat dengan pemain termasuk Marcelino, Pratama Arhan, hingga Witan Sulaiman. Tak heran jika kabar pertemuan ini langsung menjadi buah bibir di media sosial. Tagar hashtag Sintayong dan hashtag Erick Thohir sempat trending sejak Selasa malam. Para netizen ramai berspekulasi soal kemungkinan Shin kembali mengambil peran di sepak bola Indonesia atau bahkan dilibatkan dalam proyek pengembangan pelatih dan pemain usia muda. Kalau benar ada pertemuan, ini bukan cuma reuni. Bisa jadi ini titik awal dari kolaborasi baru yang lebih besar, tulis salah satu netizen di X dalam kurung dulu Twitter. Komentar serupa juga membanjiri Instagram resmi PSSI dan akun fanbase Shin Tae-yong di Indonesia. Secara simbolis, pertemuan ini juga bisa menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tengah serius membangun fondasi sepak bola berkelas global. Apalagi Korea Selatan selama ini dikenal memiliki sistem pembinaan usia muda yang sukses melahirkan banyak pemain top di Eropa dan Asia. Jika benar pertemuan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong terjadi, maka itu akan menjadi sorotan tersendiri di tengah gelaran Piala Presiden yang sudah mencuri perhatian publik. Bukan tidak mungkin dari sebuah momen dukungan untuk Marcelino, lahir sebuah langkah strategis baru untuk kemajuan sepak bola nasional. Kita tinggal menunggu waktunya. Apakah pertemuan ini sekadar nostalgia dua tokoh besar atau justru awal dari sebuah gebrakan baru yang akan mengubah arah sepak bola Indonesia ke level berikutnya? Bikin merinding mendengarnya. Marcelino Ferdinand sambut hangat rencana kedatangan Shin Tae-yong. Semoga benar, itu sangat berarti buat saya. Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari jagat sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang kini memperkuat Oxford United, dikabarkan tengah diliputi kebahagiaan. Bukan karena mencetak gol atau menerima penghargaan individu, melainkan karena munculnya kabar bahwa mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan datang langsung ke Indonesia dan menemui dirinya saat tampil di Piala Presiden 2025. Marcelino menyambut hangat kabar tersebut. Saat diwawancarai usai sesi latihan bersama Oxford United di Stadion Kasam, pemain berusia 21 tahun itu tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Saya dengar kabar itu dan jujur saya sangat bahagia. Semoga itu benar. Kedatangan Coach Shin sangat berarti buat saya secara pribadi, ujar Marcelino dengan senyum yang sulit disembunyikan. Kebahagiaan Marcelino bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih baginya, tetapi juga mentor yang berperan penting dalam perkembangan kariernya sejak usia muda. Pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok yang mempercayai Marcelino tampil di level internasional sejak usia 18 tahun. Di bawah asuhan Shin, Marcelino berkembang menjadi salah satu gelandang serang terbaik generasi emas timnas Indonesia. Kini setelah merantau dan memperkuat Oxford United di kompetisi EFL Championship Inggris, Marcelino kembali dipercaya untuk membela klubnya dalam ajang Piala Presiden 2025 yang digelar di Indonesia. Klubnya menjadi salah satu peserta internasional yang diundang langsung oleh PSSI. Sebagai bagian dari diplomasi sepak bola sekaligus bentuk apresiasi kepada klub-klub luar negeri yang memberi tempat bagi pemain Indonesia. Kabar bahwa Shin Tae-yong akan hadir langsung di ajang tersebut tentu menjadi momen emosional bagi Marcelino.
Tak hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai pertemuan simbolik antara pemain dan pelatih yang pernah berbagi perjalanan panjang bersama di level timnas. Coach Shin bukan hanya pelatih bagi saya. Dia orang pertama yang percaya saya bisa main di level internasional, bahkan ketika banyak yang meragukan. Jika benar beliau datang untuk mendukung saya, itu akan jadi momen yang sangat emosional dan memotivasi, lanjut Marcelino. Shin Tae-yong sendiri disebut akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat, bersamaan dengan gelaran Piala Presiden yang dimulai akhir pekan ini. Kehadirannya dikabarkan tidak sekadar sebagai tamu kehormatan, melainkan untuk memberikan dukungan langsung kepada para pemain muda Indonesia yang kini merumput di luar negeri, termasuk Marcelino dan rekan setimnya Ole Romengik. Tidak hanya itu, muncul pula kabar bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengajukan permintaan khusus untuk bertemu langsung dengan Shin Tae-yong dalam kunjungannya nanti. Pertemuan tersebut disebut-sebut akan membahas kerjasama strategis antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Korea Selatan, termasuk pengembangan pemain usia muda serta kemungkinan pertukaran pelatih. Bagi Marcelino, nama Shin Tae-yong bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian penting dari jati dirinya sebagai pesepak bola. Beliau pelatih yang sangat disiplin, keras, tapi selalu adil. Saya belajar banyak hal dari beliau, bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang mental, profesionalitas, dan sikap. Saya tidak akan ada di titik ini kalau bukan karena Coach Shin, tutur pemain kelahiran Jakarta itu. Kabar ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen menunjukkan dukungan dan harapan agar pertemuan antara Marcelino dan Shin benar-benar terjadi. Sebagian bahkan berharap pertemuan itu bisa menjadi momentum lahirnya generasi baru sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan solid. Tagar seperti hashtag Marcelino Ferdinand, hashtag Shin Tae-yong, dan hashtag Piala Presiden 2025 sempat masuk daftar trending di berbagai platform. Netizen dari Indonesia hingga diaspora tanah air di Inggris ramai-ramai menyuarakan harapan agar hubungan emosional antara pemain dan pelatih seperti ini terus dijaga dan menjadi contoh bagi pesepak bola muda lainnya. Bangga banget lihat Marcelino di Oxford dan makin salut kalau Coach Shin beneran datang buat dukung dia. Ini bukti bahwa relasi pelatih dan pemain itu bisa bertahan lebih dari sekadar masa kontrak, tulis seorang pengguna X. Oxford United sendiri menyambut positif antusiasme publik Indonesia terhadap keikutsertaan mereka di Piala Presiden. Dalam pernyataan resminya, klub asal Inggris itu menyebut kehadiran Marcelino di tim utama menjadi salah satu alasan mereka menerima undangan dari PSSI. Klub juga mengungkapkan rasa bangga atas perhatian besar yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap kiprah Marcelino di kancah sepak bola Eropa. Sementara itu, pelatih kepala Oxford United, John Eustace, menyatakan bahwa Marcelino tetap menjadi bagian penting dalam strategi tim di turnamen pramusim tersebut. Marcelino pemain muda dengan teknik luar biasa dan kerja keras yang tinggi. Kami tahu dia sangat dinantikan di Indonesia dan kami mendukung penuh kehadirannya di Piala Presiden. Kami juga menyambut baik semua dukungan termasuk dari mantan pelatih nasionalnya, ujar Eustace. Dengan segala euforia ini, semua mata kini tertuju pada Piala Presiden 2025. Apakah pertemuan antara Marcelino dan Shin Tae-yong benar-benar akan terjadi? Jika ya, momen ini bukan hanya akan menjadi reuni emosional, tetapi juga simbol penting tentang hubungan lintas generasi dalam pembinaan sepak bola. Publik Indonesia pun menanti. Di tengah hiruk-pikuk turnamen, satu momen sederhana pelukan antara pelatih dan pemain lamanya bisa menjadi gambaran nyata bahwa di balik sepak bola ada kisah-kisah manusia yang menyentuh dan menginspirasi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Manchester City akan menghadapi Palermo. Kiper timnas Indonesia Emil Audero main. Manchester City akan bertemu dengan Palermo FC di Italia. Pertandingan ini berpeluang untuk mempertemukan kiper timnas Indonesia Emil Audero dengan Erling Haaland dan pemain bintang lainnya di Manchester City. Manchester City dan Palermo kini dianggap sebagai klub saudara karena keduanya berada dalam naungan konsorsium asal Uni Emirat Arab City Football Group (CFG). Pertandingan antara Manchester City dan Palermo akan berlangsung di Stadion Renzo Barbera pada 10 Agustus mendatang. Laga ini adalah edisi perdana dari Piala Anglo-Palermitan. Duel uji coba ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-125 Palermo sejak berdiri pada tahun 1900. Palermo merupakan anggota City Football Group (CFG) sejak 2022. Klub asal Sisilia ini menjadi tim keempat dari CFG yang akan Manchester City hadapi setelah sebelumnya melawan Melbourne City, Yokohama F. Marinos, dan Girona FC. Laga tersebut juga akan menjadi debut kandang untuk pelatih baru Palermo, Filippo Inzaghi. Mantan pemain timnas Italia tersebut akan berhadapan dengan pelatih profesional Pep Guardiola. Menurut kamu, mampukah Emil Audero tampil di laga ini dan unjuk gigi lawan Haaland? Apakah Palermo bisa menutup kesepakatan tepat waktu? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar.